Oke, selamat datang kembali di perkuliahan pneumatik hidrolik dan praktikum. Hari ini kita akan belajar mengenai satu software yang sangat powerful menurut saya ini untuk merancang suatu sistem hidrolik maupun pneumatik. Mengapa kita menggunakan software untuk melakukan simulasi sebelum kita membuat suatu rangkaian sistem hidrolik atau pneumatik? Mengapa kira-kira? Ya karena alasan utamanya adalah untuk menghemat biaya. Kalau Anda langsung membeli alatnya tanpa merancang dulu, nanti pasti ada bahan sisa atau bahan yang mubazir. Sudah dibeli tapi tidak terpakai. Nah, oleh karena itu, untuk menyempurnakan ide Anda, konsep yang ada di pikiran Anda itu, yang bisa kita lakukan adalah dengan mensimulasikan dengan software terlebih dahulu. Baru setelah sistemnya bekerja dengan benar, Anda bisa membeli peralatannya secara real, gitu ya, hardware-nya secara real. Oke, langsung aja tanpa banyak bacot, kita masuk aja ke tutorialnya hari ini. Ini adalah software fluid sim pneumatik. Ada juga software fluid sim hidrolik, tapi ini sama aja lah gitu ya. Penggunanya itu sama, cuma beda di ini aja komponennya, hidrolik sama pneumatik. Nah, sekarang kita pakai yang pneumatik. Anda klik new. Oke. Nah, ini adalah lokasi tempat Anda nanti membuat sirkuit hidrolik maupun pneumatik gitu. Nah, Anda kan sudah belajar teorinya sebelum UTS. Kalau sirkuit hidrolik itu tersusun dari komponen-komponen hidrolik. Komponen hidrolik ada apa saja? Pertama ada aktuator, kemudian ada valve, kemudian ada air service unit. Ya, ada juga yang bilangnya air supply unit. Kemudian ada liningnya atau perpipaan. Lining itu ada 3 jenis, lining untuk piping, lining untuk tubing, atau lining untuk hosing. Nah, kita langsung aja masuk ke di sini. Anda bisa klik, ini ada tulisan pneumatik ya. Pneumatik, di sini ada electrical control, digital teknik, kayak gini. Ada isi pot, ada graph set, ada dan lain sebagainya. Anda kerja itu gunakan yang pneumatik ini. Ya. Pneumatik ada supply elemen, aktuator, ada valve group, kemudian ada alat ukur di sini, ada manometer dan lain sebagainya. Pertama kita masukkan dulu apa yang menjadi jantung dari suatu sistem pneumatik ini, kompresor. Oke, Anda klik ini kompresor ya, Anda klik ya, klik kiri, Anda tahan, Anda geser ke bagian ini, area ini warna putih. Nah, Pak ternyata kok gambarnya kecil. Oh, diperbesar. Caranya ini diklik zoom in. Nah, udah diperbesar. Ini adalah kompresor. Nah, kompresor ini kita bisa atur ya, kita bisa atur. Ini saya besarkan lagi supaya Anda lebih detail melihatnya. Nah, ini bisa kita setting. Misalkan ini saya klik ya. Ini ada 2 bagian. Bagian yang ini yang kalau didekatkan warna hijau dan juga ini warna putih. Nah, kita bisa klik yang warna putih ini, klik kanan, kemudian misalkan Anda lihat deskripsi komponennya ya, bentuknya seperti ini ya, kompresornya. Nah, oke. Di operating pressure-nya sampai 2 megapascal dengan maksimal debit flow rate-nya 5.000 liter per menit. Langsung aja klik kanan, kemudian pilih properties ya. Pilih properties, kalau Anda pilih mirror nanti ya dia mirror, bakal geser ke kanan kiri atau berputar. Yang penting itu yang ini, properties. Nah, ini Anda atur operating pressure-nya berapa. Jadi Anda itu pertama dalam merancang sirkuit hidrolik, Anda lihat dulu beban yang akan Anda gerakkan itu berapa masanya. Nah, dengan massa segitu, saya perlu silinder, aktuator silinder yang tipe apa. Oke, jenisnya mau apa. Kemudian kapasitasnya berapa, kekuatan ininya, kekuatan dorongnya. Bisa nggak dia melakukan kerja untuk menangani beban yang sedemikian adanya, gitu. Misalkan bebannya 500 kg, misalkan. Nah, Anda hitung ya, dengan statika, misalkan, atau dengan hukum Newton, F sama dengan M kali A, aksi reaksi dan lain sebagainya, Anda nanti bisa ketemu, oh ternyata saya butuh silinder dengan kapasitas sekian. Kenapa? Ya kalau saya kapasitasnya lebih kecil, nanti silindernya bisa patah misalkan, atau kapasitas pressure-nya itu silindernya nanti terlalu besar, terlalu mahal harganya gitu. Nah, efeknya apa? Untuk mensuplai, untuk menggerakkan silinder itu kan dibutuhkan
kompresor ya, dibutuhkan kompresor. Nah, sekarang gini, kompresornya itu mampu mensuplai udara dengan tekanan maksimal berapa megapascal, kan seperti itu. Nah, itulah yang nanti akan menyesuaikan keadaan di lapangannya. Nah, di sini Anda bisa atur untuk simulasi ini ya, operating pressure-nya berapa? Misalkan 1 megapascal ya. Flow rate-nya udah saya buat default aja, bawaan software-nya sekian. Saya pilih OK. Gitu. Oke, sampai sini paham ya? Ini untuk mengatur atau men-setting kompresor. Nah, komponen lain yang tidak kalah penting adalah apa? Adalah apa? Adalah valve. Ini valve. Ini adalah DCV atau Directional Control Valve. Oke ya. Nah, Directional Control Valve ini jenisnya ada 2/n. N ini banyaknya ini ya, banyaknya skat kamar. Kalau ini 2/2. Kalau ini berarti 3/2. Nah, kalau ini berarti 4/2. Kalau ini berarti terserah Anda. Ya. Enggak, bercanda. Ya, 5/2 lah ini ya. Ini 6/2, itu 8/2. Oke. Misalkan saya mau pakai valve DCV jenisnya. Ini 3/2. Oke, saya geser ya ke sini. Nah, sekarang saya sudah punya kompresor, saya punya valve. Valve-nya ini wujudnya seperti apa sih? Nah, klik kanan, pilih komponen description. Anda lihat di sini, ini macam-macam jenis valve-nya ya. Ini dia pakai penggerak mekanis, ini ada rollernya. Gitu. Dan ini nanti dipencet pakai tangan, ini seperti ini bentuknya. Kemudian dan lain sebagainya seperti itu. Oke. Kita atur lagi ya valve ini. Kita properti. Nah, Anda bisa mengatur jenis cara pengaktifannya. Di sini ada left actuation, lihat tulisannya left actuation, ada right actuation. Left actuation dia akan mengatur sisi sebelah kiri. Ini. Right actuation ini sisi sebelah kanan. Misalkan seperti ini. Gitu. Oke. Nah, sekarang saya kasih dia spring atau ada ininya, pegasnya di sini. Kemudian di sini ada secara manual. Tombol secara manual untuk mengaktifkan valve-nya. Nah, ini udah, kalau sama saya tambahi, ini bisa ya. Saya tambahi itu bisa, tapi saya nggak mau. Ini tambahin ini juga bisa. Nah, kita pakai 3/2 aja. Nah, ini untuk menentukan initial position. Position awalnya di mana? Gitu. Apakah di sini atau di sini? Tuh. Posisi awalnya. Nah, itu diatur di sini ya. Bisa reversible, bisa irreversible. Tuh. Oke, saya pilih. Ini dia valve-nya. Valve 3/2. Kemudian kita bisa memilih aktuatornya. Dan aktuator adalah komponen yang melakukan kerja. Ya, aktuatornya silinder. Saya pilih single acting cylinder. Saya pilih di sini, saya letakkan. Ini akan pembahasannya akan lebih menarik dimulai dari sini. Nah, ini single acting cylinder. Oke, single acting cylinder. Dia bergerak ini ekstensi. Ya, ekstensi itu geraknya memanjang. Ya. Karena dia dipengaruhi oleh tekanan udara yang disuplai kompresor di sini. Nanti kompresor, nanti kita buat saluran pipanya di sini masuk, terus ini keluar, kemudian masuk ke silinder, single acting cylinder ini. Nah, gerakan maju itu dipicu oleh tekanan udara. Gerakan mundurnya dipicu oleh apa? Dipicu oleh kekakuan pegas. Nah, itu. Nah, di sini kita bisa atur propertinya. Ya, kalau belum properti bentuknya seperti ini loh, nih. Nah, contohnya ini single acting cylinder. Nah, ini nggak tahu yang mana yang single acting cylinder ya. Nah, oh ini kelihatan. Ini portnya 1 ya, cirinya. Ini double acting cylinder, portnya 2. Kalau double acting cylinder, gerakan majunya pakai tekanan udara, mundurnya juga pakai tekanan udara di sini. Ini maju, ini untuk gerakan ekstensi. Nah, kalau yang port yang ini itu gerakan mundur. Nah, ini yang single acting cylinder. Single acting cylinder. Nah, ini satu port aja dia. Kemudian gerakan mundurnya akibat kekakuan pegas. Oke. Nah, kita sudah punya silindernya. Kemudian kita mulai atur bagian properties.
ini piston tipenya. Tipenya seperti apa pistonnya? Kita bisa pilih ya, bisa atur. Apakah dia seperti ini ekstensi, berarti one piston rod ya. Lurus gini. Jadi ada dua sisi. Kemudian ada dua piston seperti ini. Bahkan Anda bisa setting tanpa piston gitu. Tapi buat apa gitu ya tanpa piston? Oke. Kita pilih ya single acting cylinder yang extension ya, spring return ya, atau yang retraction yang spring return. Nah kalau ini ya tugas Anda udara tadi tekanannya itu digunakan untuk menarik silindernya. Jadi gerakan maju itu karena dia pegasnya. Jadi tinggal dipilih aja. Atau Anda ubah jadi double acting kayak gini. Ini bisa saja. Oke. Jadi ini ya, kita pilih yang double cylinder, kemudian jenisnya adalah spring return. Spring return. Ini mirror, biasalah mirror ini untuk membolak-balikkan posisi ya. Kemudian vertikal juga sama. Oke, masuk ke parameter. Nah, ini max stroke-nya. Ini adalah gerakan si stroke atau piston rod-nya. Gerakannya maksimal sampai berapa? 50 mili atau Anda mau setting berapa? Misalkan saya buat dia di 150 mili. 150 mili. Piston diameternya saya buat 60 ya. Piston rod diameternya saya buat 24. Katakanlah seperti itu. External load ya udah oke. Ini oke. Ini ada beban, ada moving mass berapa besar. Misalkan di sini tidak ada bebannya ya. Udah, saya buat aja dia 0. Kalau mau dikasih beban ya tinggal dimasukin aja berapa kilo, seperti yang saya jelaskan di contoh kasus tadi. Ini materialnya, gesekan dari pistonnya itu, torak pistonnya. Apakah itu steel on steel ataukah wood on wood? Nah itu terserah Anda. Itu ya steel on ice, friction ya, ini untuk friction. Bentar, ini masuk ke external load ya, external load, bagian external load. Jadi pembeban, jadi ini dia gesekannya antara apa dengan apa gitu, bagian ininya, si silindernya ini. Jadi bukan bagian piston rodnya ya. Nah ini ujungnya ini nanti dia ketemu apa, steel on steel apa steel on ice. Kemudian Anda juga bisa memasukkan kalau Anda nggak tahu materialnya apa, tapi Anda tahu koefisien geseknya, Anda bisa masukkan di sini. Ini force profile. Nah, ini actuating variable ini akan berfungsi nanti apabila kita udah belajar kontrol untuk hidrolik pneumatiknya pakai electrical. Kita nanti pakai actuating label. Oke ya, saya anggap ini udah cukup jelas untuk aktuator. Nah, maka selanjutnya kita akan membuat lining ya. Gitu. Caranya mudah. Ini Anda arahkan ke bagian sini. Tuh. Anda geser ini ke bagian ini, input. Kemudian outputnya Anda sambungkan ke aktuator. Oke, nah setelah seperti ini, apa lagi yang kurang? Nah, kita akan lihat. Ini ada satu komponen lagi yang ketinggalan. Supaya apa? Supaya ini clue-nya adalah untuk safety factor ya. Atau peredam kebisingan. Kita lihat nanti softwarenya. Nah, ini akan kalau ada part yang ketinggalan atau yang belum sempurna atau yang terbuka gitu salurannya, dia akan memberikan feedback atau umpan balik ke kita. Nah, di sini ada error nih, ada open connection gitu. Di sini. Gimana kalau ada open connection ini ini softwarenya bilang ya. Softwarenya bilang ke kita, mau lanjutin nggak simulasinya? Misalnya enggak, saya harus benerin bagian sini dulu. Nah, ini apa sih sebetulnya? Ini kan saluran udara keluar ya. Jadi kalau sistem pneumatik itu kan berisik. Nah, udaranya itu bunyi pss, 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 pss. Bayangin aja kalau ada 50 pneumatik ya, 50 valve bunyinya seperti itu. Itu bising sekali itu di pabrik itu bunyinya. Makanya kita butuh yang namanya peredam. Caranya kita pilih di sini peredamnya jenisnya apa. Nah, misalkan jenisnya itu yang ini. Oke, kita pilih. Kita bisa menampilkan nanti di sini akan muncul ya. Pressure sama flow-nya kita tinggal pilih aja. Oke, saya pilih oke. Nah, udah nih, jadi kayak gini. Kita bisa langsung simulasikan.
Udah, kita running. Nah, di sini kita lihat. Jadi kita bisa langsung ngecek berapa pressure, berapa debit yang ada di sana. Oke, kita bisa tekan. Nah, lihat. Set. Nah, balik ke nol lagi dia. Kenapa dia bisa kembali? Karena di sini ada pegasnya. Kalau pegasnya saya hilangkan, nggak bisa kembali dia. Gitu. Kemudian Anda lihat, tadi kita sudah menaikkan diameter silinder ya. Kemudian, apalagi yang kita naikkan? Piston rodnya kita naikkan, panjangnya, stroke-nya kita ubah, naikkan 3 kali lipat. Lihat dampak yang kita timbulkan di sini. Tuh, kalau kita tekan. Gerakan kembalinya si silinder ini ke posisi awal itu diakibatkan oleh kekakuan pegasnya. Artinya kalau semakin ini berat ya, komponen-komponen ini berat, gerakan kembalinya, retraksinya itu akan semakin lambat. Ini adalah contoh ya. Nanti kita bandingkan, kita kurangi masanya nanti. Oke, Anda lihat ya, paham ya gerakannya seperti ini, gerakan baliknya. Nah, sekarang saya ubah properti dari actuating-nya ini. Kita ubah parameternya. Max stroke-nya ini saya buat katakanlah max stroke-nya 50, piston dia punya diameter saya buat dia 20, piston rod diameter saya buat dia ini saya buat 50, ini saya buat dia 8 gitu. Nah, sekarang saya mau lihat bagaimana proses kembalinya. Tuh, lebih cepat ya. Ketika dia masanya dia lebih ringan, maka gerakan dari piston ini, gerakan dari aktuator silinder ini, itu dia lebih cepat. Nah, ini ada debit yang terbaca di sini. Oke, jadi itu tadi step by step dan pengaturan dasar untuk software fluid sim pneumatik. Ya, seperti itu. Silakan Anda praktekkan ini, kemudian Anda explore lebih jauh. Di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai contoh-contoh kasus yang akan kita simulasikan pakai software ini. Jadi silakan Anda install di komputer Anda pelajari dengan antusias. Saya yakin ini akan sangat bermanfaat buat karir Anda ke depannya. Oke, selamat belajar. Sampai jumpa di video berikutnya.